Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 4 karakter yang bisa memudahkan kita mengalah. Yang pertama, empati. Empati itu kemampuan kita memposisikan diri di tempatnya orang lain. Itu empati. Orang yang kuat empatinya lebih mudah mengalah. Iya ya, seandainya saya seperti temanku itu. Nah, ini namanya kemampuan empati. Mungkin aku sesedih dia. Mungkin aku ya stres seperti dia. Ini namanya kemampuan empati. Kenapa tadi kamu bisa mengalah? Karena aku bisa merasakan yang dia rasakan. Kalau saya kalah, gagal, wah sedihnya mesti berat sekali. Wah dia juga pasti begitu. Sudahlah, kamu dulu saja, tidak apa-apa. Nah, jadi kemampuan empati itu bisa lahir ketika mengalah itu bisa lahir ketika teman-teman bisa empati. Latihanlah berempati ya. Sering-sering membayangkan dirimu di posisinya orang lain. Sekarang kan banyak orang yang lepas kontrol. Saking bencinya, saking tidak sukanya, saking tidak cocoknya. Sampai marah-marah, sampai maki-maki, sampai ngomong jelek dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bisa dinetralisir dengan kemampuan melakukan empati. Seandainya aku dia, pingin aku misuh-misuh seperti itu, tapi seandainya aku yang dipisui seperti itu, apa ya? Nyaman. Anda usahlah nanti sakit, sebagaimana kalau saya digituin juga sakit. Ini namanya kemampuan melakukan empati. Yang kedua, believe in a just world. Percayalah bahwa dunia ini masih bisa adil. Keadilan masih mungkin ditegakkan. Positiflah, optimislah. Karena kalau kamu pesimis, tidak percaya ada keadilan, sulit untuk ngalah. Wah, nanti saya sudah ngalah malah ciloko dewe saya pak. Nanti susah sendiri. Itu namanya kan kita tidak percaya pada just world. Wah, sekarang tidak zamannya pak ngalah tidak ketuman nopo-nopo nanti pak. Ya wes, kalau itu ya berat nanti kamu ngalah. Kamu harus believe in a just world. Percaya dunia ini adil. Kalau kamu baik, kebaikan yang akan datang padamu. Kalau kamu buruk, sebaliknya ya keburukan juga yang datang padamu. Wah, saya tidak percaya pak, banyak orang baik sampai meninggal ya susah terus hidupnya misalnya. Ya sudah, wong ini mindset, cara berpikir. Nah, yo konsekuensinya kalau kalian tidak percaya dunia yang adil itu mungkin, ya sulit kalian untuk mengalah tadi. Ya, latihan untuk percaya pada keadilan, pada kebenaran, pada kebaikan. Sekarang banyak orang mulai tidak percaya. Kenapa sih kok ada orang hebat, orang pinter, kemudian curang, kemudian jahat? Mungkin dia tidak percaya dengan kebenarannya, dengan kebaikannya, dengan keadilannya hidup ini. Hidup ini gimana pak? Yang enak kok dapat enak terus, dapat jatah ngatur ini ngatur itu, dia enak terus, kita yang susah. Nah, ini berarti kalian mindset yang tidak percaya bahwa kebenaran, kebaikan dan keadilan itu pasti menang. Ya sudah, ya sulit berarti untuk masuk ke ranah mengalah ini. Yang ketiga, self control. Tadi jadi kunci untuk ngalah ya, latihan self control. Dimulai yang sederhana, entah apalah yang kamu ngontrol dirimu. Pingin sih itu, tapi yo nanti dululah, sebentar lagi latihan. Diempet sebentar. Pingin sih minum, tapi yo latihan. Diempet dulu sebentar.
Tadi sudah diempet 1 jam, sekarang minum. Jadi ini yang disebut self-control. Kamu sengaja saja latihan. Subuh misalnya, habis sholat subuh, ingin sebenarnya tidur Pak, latihan tidak tidur. Oh, itu hebat kalau mau latihan. Sebenarnya saya tidak pingin tidur Pak, saya nyoba tidur. Ya, itu mau balik pengen enak kamu. Latihan ya mengendalikan diri. Masuk warung juga begitu. Mau ngambil ini ngambil itu, ditahan, latihan ngambil yang murah saja, wong kamu bawanya juga duit sedikit. Itu juga self control, latihan menahan diri. Dan yang keempat, latihan nyapih ego tadi. Jadi latihan menyapih ego itu sekali-sekali kamu tunjukkan pada dirimu sendiri bahwa ternyata aku itu ya lemah. Ternyata kadang-kadang aku itu ya keliru. Ternyata yang kuinginkan kadang-kadang juga tidak baik, ada jeleknya juga. Ternyata cita-citaku juga tidak selalu positif. Ini namanya latihan untuk nyapih ego. Biar kamu tidak merasa besar, merasa hebat, merasa paling pinter, merasa paling jago. Terus kalau bahasa Jawa ini akhirnya kamu ngendas-endasi yang lain. Jadi kamu merasa lebih tinggi, lebih hebat, lebih jago. Ternyata saya juga biasa Pak. Banyak sekali kelemahan. Saya mudah tergoda, saya mudah tertipu, saya mudah ngantuk juga, saya mudah ini low ego. Kesadaran bahwa saya juga masih banyak kelemahan. Ini 4 karakter yang perlu teman-teman latih. Antara lain untuk meluaskan hati, memudahkan untuk mengalah dan memaafkan. Empatik, percaya dengan kebenaran, keadilan, kebaikan. Kemudian kontrol diri dan ego yang tidak terlalu tinggi. Lanjut. Nah, ini yang sering diprotes orang. Pak, opo kita terus-terusan mengalah dalam hidup ini lah, ndak maju-maju kita, ndak sukses-sukses kita. Iya tentu saja, tidak semua dimensi hidup kita mengalah. Mengalah itu salah satu solusi dalam hidup. Kalau teman-teman nanti belajar tentang strategi menyelesaikan konflik, mengalah itu salah satunya. Nah, di situ saya sebut ada yang menghindar. Kalau ada masalah, ada konflik, menghindar saja. Itu juga solusi. Kadang-kadang memang kita harus menghindar. Masalah tertentu. Tidak semua masalah kamu harus lari, tapi memang ada masalah yang sebaiknya kamu menghindar saja, jangan ikut-ikutan. Ada yang bisa jadi kerjasama. Komunikasi yang baik, dicari solusi bersama. Ada yang harus kompromi, negosiasi-negosiasi. Ada yang biar saja berkompetisi, biar dua-duanya meningkat. Tapi ada yang memang kita harus mengalah. Nah, sekarang kita lihat ya, kalau ini praktisnya. Kapan mengalah itu urgent, harus kita lakukan. Yang pertama, mungkin kita harus mengalah kalau tentang hal-hal yang tidak penting. Alah cuma ini saja, tidak apa-apalah, monggo, tidak penting saja kok. Nah, kadang-kadang kan banyak hal yang tidak penting terus jadi masalah besar karena kita tidak mau ngalah. Di jalan misalnya, ada orang ngebel-ngebel mau nyalip, kita malah kok enak nyalip, tak dandangi terus, sana ngebel terus, kita nutup jalan terus, nggak mau ngalah.
Alah wong cuma jalan gitu aja, apa susahnya sih kita kasih jalan biar dia duluan. Wong itu juga ndak balapan. Wong ya bukan racing, bukan anu. Tapi kan kita kadang ego kita begitu, akhirnya terus senggolan, terus tawuran di jalan. Kenapa bisa lahir masalah seperti itu? Urusannya sampai polisi, bisa sampai penjara. Karena ndak ada yang mau ngalah. Wong sekedar urusan naik motor, naik mobil saja kok. Paling misalnya dia nyalip sampai tujuan, selisih berapa jam sih? Gitu loh. Jadi yuk kalau yang tidak penting-penting ngalah saja, tidak apa-apa. Mungkin sekedar tempat duduk di warung saja. Wah yalah-yalah, saya duluan nih, saya ini alah. Ngantri itu memang bagus. Tapi kadang-kadang ada orang nyerobot antrian dan lain sebagainya. Terus jadi rame, jadi gegeran. Kadang-kadang perlu mental ngalah. Ya sudahlah, kalau memang pingin duluan, mungkin anaknya di rumah sedang sangat lapar nunggu anus, monggo duluan. Wong ndak penting. Jadi masih seandainya kita telat, kita kalah, kita ndak duluan, ya ndak ada efek apa-apa untuk hidup kita. Nanti selesai ngaji rebutan keluar duluan nyari sandal, nyari motor itu kan ya, terus ayo latihan ngalah, yo monggo yang mau duluan ini. Oh ternyata motor saya yang nutupi jalan, yo kamu duluan. Oh kan gitu saja. Ndak harus dibikin rumit. Kita sering membuat rumit hal-hal yang simpel. Kalau ndak penting ya ngalah saja, ngapain sih? Kecuali hal-hal urgent, hal penting. Terus yang kedua, mungkin kita harus ngalah juga ketika kita ndak yakin, ndak mantep dengan pandangan kita. Debat misalnya, wah yang benar begini loh, yang benar begitu loh. Nah, kadang-kadang kita juga tidak terlalu yakin dengan pikiran kita, tapi kan gengsi kalau kalah. Nah, terus kita ngeyel. Sudah baca sendiri, oh yo belum baca sih, tapi menurut saya ngono ya. Wong yo ndak mantep tapi ngeyel. Mungkin sama-sama ndak mantepnya, saya sana juga ndak mantep, kita juga ndak mantep. Alah, wong sama-sama ndak mantepnya saja. Monggo lah kalau kamu mau yakin yang itu, kita jalan dengan itu. Kan ndak masalah. Wong sama-sama ndak mantepnya. Sama-sama masih hipotesis, sama-sama meragukan. Nah, masih belum teruji dua-duanya. Mungkin di konteks ini ya monggo ngalah saja, ndak apa-apa. Atau yang ketiga, saya ngomong yang baik, dia juga ngomong yang baik. Saya tahu tawaran dia juga baik, tapi tawaran saya kan juga baik. Ini kan antara yang baik dengan yang baik. Mbok wis kamu ngalah saja, toh yang jalan yang manapun juga sama-sama baik. Kamu milih mana? Naik motor tak bonceng opo naik gojek nanti tak bayari? Ini sama-sama baik, kok kamu ngalah saja, nggak usah ngeyel. Yang mana saja kan oke. Nanti jangan gegeran, sudahlah naik gojek saja tak bayari, mbok ndak tak bonceng saja. Terus gegeran, ngapain wong podo-podo api Sudah ditetapkan salah satu, kamu ngalah, ya sudahlah kalau kamu pengen bonceng ayolah. Kan gitu saja selesai. Gitu. Kamu milih mana nanti? Itu kan tempat duduk saya. Misalnya, saya biasanya ngaji di situ kok. Ya sudah, kamu pakai tempat duduk saya, atau saya pakai tempat dudukmu, itu ya podo wae lah, wong ngaji cuma di sini saja, sama-sama baik, sama-sama ngajinya. Kadang-kadang kita itu berhadapan dengan pilihan yang baik dengan yang baik, karena memang basicnya kita ini kan orang-orang baik dalam tanda petik ya, tidak jahat sama sekali. Saya menginginkan kebaikan, dia juga menginginkan kebaikan kok. Cuma sudut pandangnya saja beda. Dalam konteks ini mungkin ya mengalah bisa jadi solusi biar tidak ada masalah yang tidak perlu. Pakai solusimu ayo, tidak apa-apa. Menurut saya juga baik. Solusiku kalau kamu mau ini. Kan gitu saja. Yang terakhir, kadang-kadang kita perlu mengalah
ketika ada nilai lebih penting yang harus diperjuangkan. Sudahlah saya ngalah, ndak apa-apa, ikut kamu. Karena kalau saya ndak ngalah nanti kita bisa pecah persahabatan ini. Bagi saya persahabatan lebih penting. Jadi ada nilai lebih tinggi yang ingin kita pertahankan. Jadi kadang-kadang kita perlu yang semacam ini. Sudahlah, ndak apa-apa, saya yang kalah nanti. Kalau kamu kalah bisa lebih fatal akibatnya, misalnya. Nah, ini namanya memperjuangkan nilai. Demi memperjuangkan nilai ini, tidak apa-apa, saya ngalah, saya berkorban ini, saya berkorban itu. Jadi ada situasi-situasi yang sebaiknya kita mengalah. Ya tentu saja tidak semua situasi. Misalnya situasi kayak tadi yang pertama, kalau tidak terlalu penting ya. Tapi kalau sangat penting ya jangan ngalah. Menyangkut nyawa misalnya ya jangan ngalah. Kalau ada yang bilang, ambil saja nyawaku, itu kan hanya anak-anak gombal yang bilang begitu. Aslinya ya jangan. Kalau urusan yang sangat penting. Makanya tadi saya bilang ini senjata harus pas makainya. Ada beberapa quote yang mungkin teman-teman bisa merenungi ya. Kenapa kita harus mengalah? Ada peribahasa menarik, diam bukan berarti lemah. Mengalah bukan berarti kalah. Berserah bukan berarti menyerah. Semua ada waktunya. Ya ndak sepenuh hidup kita mengalah. Nanti ada waktunya. Kalau waktunya ngalah, ya mari kita ngalah saja. Demi nilai yang lebih besar tadi. Ada kalanya orang mengalah itu juga terpaksa. Itu ada quote kedua itu. Tiap hati punya batasnya. Kalau sudah di ujung jenuh, ia akan mundur tanpa disuruh dan mengalah tanpa diperintah. Nah, ini kalian mungkin bisa mengkontekskan dalam hidupnya ya. Kadang-kadang kamu berhadapan dengan situasi yang ya mau ndak mau saya harus ngalah. Kalau diterus-teruskan gini saya capek. Nah, itu situasi batas yang ya sudah, memang tidak bisa diperbaiki lagi, tidak bisa saya ngalah sudah. Itu situasi itu kita harus ngalah. Ada juga ngalah itu tuntutan situasi. Kadang mengalah dan minta maaf lebih baik daripada menjelaskan segalanya pada orang yang tak mau mengerti. Kan ada orang yang dikasih penjelasan juga masih ngeyel, dijelaskan ini loh ya, saya sudah minta maaf, saya ngalah. Selesai sudah kan, daripada habis waktu, habis energi banyak. Kan banyak itu kan, kadang kamu gegeran di medsos lama sampai ratusan jawab-jawaban. Ya sama-sama ngeyel, sama-sama tidak mau ngerti. Ya daripada gitu kamu nonton drama Korea saja. Daripada waktumu habis untuk ayel-ayelan. Nah yang terakhir itu menarik. Kalau ini agak ideal ya, kamu silahkan kontekkan dengan hidupmu. Mengalahlah sampai engkau tidak bisa lagi dikalahkan. Merendahlah sampai engkau tidak bisa lagi direndahkan. Jadi mari mengalah sampai di titik situasi orang itu sudah tidak ingin lagi mengalahkan kita. Mau balapan sama dia tidak bisa kalau kita dia selalu ngasih kita kok, dia selalu memberi kita kok. Itu kita tidak bisa lagi dikalahkan. Atau kita tidak bisa lagi direndahkan. Mungkin kita itu orangnya memang rendah hati. Direndahkan pun ya tidak apa-apa, biasa saja. Itu kan enak terjadi. Orang mau merendahkan, apalagi orang ini saya kritik ini diterima saja, saya bilang begitu diiyakan saja, kan capek yang dasar kamu itu orang tidak pinter. Ya siap, nanti saya tak belajar lagi. Ya kan jadi tidak bisa lagi orang merendahkan kita, gitulah. Baik, ini situasi-situasi yang penting untuk kita sadari kapan dan bagaimana kita mengalah. Baik, ada beberapa quotes yang sering kita dengar.
Ya, ini sering sekali kita dengar, sing waras ngalah. Peribahasa ini cocok dalam situasi ketika kita berhadapan dengan orang yang tidak waras, dalam tanda petik. Orang tidak waras itu ya mikirnya ngawur, ngomongnya ngawur. Kalau kita ndak ngalah, kita katut tidak waras. Ya sudah, monggo lah, kamu dengan pikiranmu, dengan anggapan kehebatanmu dan lain sebagainya. Ini namanya sing waras ngalah. Bukan berarti Pak nanti yang jadi menang, yang jadi yang ndak waras. Bukan itu maksudnya. Maksudnya ketika kamu berhadapan dengan orang yang tidak waras, mending kamu tinggal saja, kamu ngalah. Kenapa? Orang ini tidak bisa diluruskan, orang ini tidak bisa diberi petunjuk, orang ini tidak bisa dituntun lagi, dia sudah tidak waras, dalam tanda petik. Makanya ngapain kamu capek-capek meladeni dia? Tuh loh, wong sudah jelas itu salah, kita tunjukkan ini loh sampean salahnya di sini, kok ngeyel terus? Sampai bilang suka-suka saya dong, kalau saya anggap yang ini benar mau apa? Ya wes, kalau gitu sing waras ngalah. Jadi ini peribahasa ini untuk situasi ketika kita berhadapan dengan orang yang tidak waras, orang yang berpikirnya gelap, orang yang ngajak debat tidak jelas jeluntrungannya, itu sing waras ngalah. Tentu saja sing waras punya kewajiban menyembuhkan yang tidak waras. Yo ngalah itu kan dalam rangka yo wis kamu bener baik, ayo kita perbaiki pelan-pelan. Itu persis kayak kalian waktu bicara dengan anak kecil itu. Anak kecil itu kan pikirannya belum lengkap, kadang ngeyelnya luar biasa. Itu kalau kamu ndak ngalah, masuk mau tawuran sama anak kecil, kan ndak pantas. Ya sudah, kan kita iyain saja, meskipun sebenarnya kita ndak setuju. Ya sudah, nanti pelan-pelan ya, kita tuntun, kita tunjukkan yang benar mana. Itulah yang dimaksud sing waras ngalah. Kuatirnya kalau kita ndak ngalah, kita ketularan ndak waras, karena ngeladeni yang tidak waras terus-terusan. Oke, ini konteksnya peribahasa ini. Ada beberapa lagi peribahasa. Kalau ini positif ya, ada peribahasa wong sabar rezekine jembar, wong ngalah umure berkah. Ini optimisme terhadap perilaku mengalah. Kalau ini tidak perlu saya jelaskan. Ada lagi, dhuwur wekasane endek wiwitane. Tidak apa-apa kita diawali dengan merendah, mengalah. Justru disitulah kita jadi tinggi. Rasulullah itu mengalami banyak cobaan seperti saya ceritakan tadi. Beliau direndahkan, beliau tidak dipercaya, beliau dan sahabat-sahabatnya disiksa. Itu endek wiwitane. Tapi dengan kesabaran, dengan sikap termasuk keluhuran budi dan sikap mengalah tadi, pada akhirnya tinggi. Endek wiwitane dhuwur wekasane. Dan ini kan mode ini kan dipakai di film-film, drama-drama. Itu kan lakone itu kan mesti susah dulu, terus pada akhirnya dia unggul dan menang. Jadi orang baik itu dhuwur wekasane. Akhirnya dia tinggi, akhirnya dia menang, meskipun endek wiwitane. Tidak apa-apa kalian mengawali dari rendah, mungkin direndahkan, mungkin disusahkan, tapi pada akhirnya kalian bisa tinggi. Termasuk tadi harus dengan mengalah dan lain sebagainya.
Nah, ini juga mindset orang Jawa. Punya kepercayaan yang sangat kuat terhadap Tuhan. Kita kan selalu perhitungan, Pak, nanti kalau saya ngalah jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, jangan-jangan nanti saya malah ditindas. Kita bikin kalkulasi-kalkulasi bayangan kita sendiri. Tapi kalau orang Jawa ndak apa-apa, ndak usah khawatir. Gusti Allah mboten sare. Allah tidak tidur. Dia tahu kok kalau kita itu orang baik. Dia tahu apa yang ada di hati kita. Kita yang terlalu perhitungan seperti tadi jadinya ragu-ragu, pada akhirnya ndak mantep. Mau ngalah malah ndak mantep, mau ini mau itu ndak. Ya sudah, kita serba ragu-ragu, ndak jadi melakukan kebaikan. Mari kita mantepkan saja di sini. Gusti Allah mboten sare. Pak, saya dicurangi terus loh Pak. Ndak apa-apa, Gusti Allah mboten sare. Saya Pak dimaki-maki terus Pak, dikritiki terus Pak, ndak apa-apa, Gusti Allah mboten sare. Itu nyawa. Kalau kalian bisa ini hebat. Tapi hanya orang tertentu yang bisa pakai filosofi ini. Karena kita kan cenderung fight back. Kalau dikritik dianu ya pengen bales. Baik, ya ini latihan. Siapa tahu bisa nyampe sini kalian. Gusti Allah mboten sare. Kuatirnya apa sih? Kenapa sih kok sing waras ngalah? Kuatirnya kita itu rebut balung tanpa isi. Memperebutkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Memperebutkan tulang yang tidak ada isinya. Wong cuma balung saja, ngapain sih? Alah, wong tema tidak jelas itu aja. Mbok wis terserah dia mau apa, ngapain kamu berpanjang-panjang debat? Hanya rebut balung tanpa isi. Terus kalau perdebatanmu menang kenapa? Kalau kalah kenapa? Nah, ini yang dimaksud rebut balung tanpa isi. Ya menang saja Pak, dapat lega, puas saya. Nah, cuma itu saja. Oh, itu berarti itu namanya rebut balung tanpa isi. Bahkan kadang-kadang rugi, kehilangan persahabatan. Jangan sampai kita habis energi banyak, habis biaya banyak, habis tenaga banyak, ternyata hanya rebut balung tanpa isi. Memperebutkan sesuatu yang tidak ada gunanya, tidak ada maknanya. Setelah debat, terus kamu pulang, mikir masalah konkretmu lagi, mikir tidak punya duit lagi, mikir utang lagi, mikir itu. Yang tadi debat panjang-panjang buat apa terusan? Itu yang disebut rebut balung tanpa isi. Nah, ini menarik. Silahkan teman-teman riset ya. Orang Jawa punya prinsip ngalah, ngalih. Nah, yang ketiga ngeri, ngamuk. Jadi ngalah iya, mengedepankan perilaku mengalah. Yes, monggolah kamu dengan keinginanmu, kesenanganmu menyulitkanku, ndak apa-apa, saya ngalah saja, monggo. Sesuai yang kamu inginkan, yang membuatmu bahagia, senang. Kok masih ganggu aku terus? Wong tadi sudah saya biarkan saya ngalah, kamu masih ganggu saja. Ya sudah, saya pergi, saya ngalih. Saya sudah ngalih ini, saya sudah pindah, pergi menjauh darimu. Kamu kok masih ngejar-ngejar aku, ganggu aku terus? Berarti memang niatnya nantang. Loh ya sudah, kalau memang nantang, ayo. Nah, maka ada ngalah, ada ngalih, ada ngamuk. Ini boleh kamu pakai menganalisis. Misalnya lu orang Jawa katanya ngalah, katanya tapi kok banyak kasus-kasus keras, banyak peristiwa-peristiwa perang dan lain sebagainya. Ya karena ini. Kok kita dicurangi terus, kok kita diusili terus, dianggapnya kita bisa sabar, bisa tabah. 350 tahun dijajah kok terus. Ya sudah, ngamuk sudah. Kalau sudah ngamuk, hati-hati. Perang Jawa berapa tahun dan berapa biayanya, berapa korbannya. Dulu Pangeran Diponegoro diusili terus. Sudah ngalah,
diusili lagi, sudah ngalih, diusili lagi, ya sudah. Kalau sudah melawan, sulit sudah. Ngalah, ngalih, ngamuk. Ini filosofi ya. Boleh setuju, boleh tidak. Tapi ini Pak terlalu panjang, Pak. Mbok sudah ngalah terus ngamuk, itu aja loh Pak. Ya kalau kamu jangan kan ngalah ngamuk, kadang-kadang ngalahnya juga tidak ada. Pokoknya diusili ya bales. Oke, ya paling tidak ada prosesnya. Ya ada ngalah, ngalih, ngamuk. Seperti bumi tadi. Pada saatnya kalau dia sudah murka, ya jangan kaget. Dia bisa gempa, dia bisa mengeluarkan lahar, dia bisa dan sebagainya. Tapi prinsipnya dia sabar dan tangguh. Baik, masih ada 5 menit ya. Saya tadi tiba-tiba teringat, ya dalam Islam juga perilaku mengalah sangat disarankan. Misalnya itu saya ambil ada hadis, saya lupa ini dulu pernah saya kutip hadis ini di ngaji filsafat. Aku, kata Rasulullah, ini riwayat Abu Dawud. Sabdanya Rasulullah, aku menjamin sebuah istana di sekitar surga bagi siapa saja yang meninggalkan perselisihan walaupun dia dalam keadaan benar. Dan di pertengahan surga bagi seorang yang meninggalkan dusta walaupun dalam keadaan bercanda. Dan di bagian surga tertinggi bagi yang terpuji akhlaknya. Menghindari perdebatan perselisihan yang tidak perlu. Meskipun kita benar, itu berarti mulia. Mari kita mempersedikit perselisihan semampu kita. Ini salah satu hadisnya ya. Jadi ngalah saja tidak apa-apa kalau dampak dari perselisihan itu lebih besar efek negatifnya daripada kemenangan kita. Pinter-pinter kita ngukurnya. Dan toh oleh Rasulullah malah dijamin istana di sekitar surga. Itu kan lumayan kita. Meskipun di sekitar surga kan kalau main misalnya nongkrong di kafenya surga kan tinggal nyebrang. Kan dekat. Kalau ingin masuk di pertengahan surga ya hati-hati, kalau sedang bercanda jangan berdusta. Kalau ingin di surga yang tertinggi berarti totalitas diri kita harus kita bangun dengan akhlak yang terpuji. Ini isyarat dari Rasulullah. Kalau ini Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, termasuk menghinakan ilmu, yaitu berbantahan dengan setiap orang yang membantahmu dan berdebat dengan setiap orang yang mendebatmu. Jangan mau sembarangan debat, jangan mau sembarangan berbantahan, apalagi dengan orang yang tidak punya ilmu. Pada akhirnya hanya akan menghinakan ilmu. Kata Imam Syafi'i lagi, aku tidak akan pernah berdialog dengan orang yang tujuannya adalah aku lebih senang kalau dia salah. Dialog itu tujuannya biar bersama-sama menemukan kebenaran, bukan menunjukkan salahmu dan menegaskan benarku. Dan Imam Syafi'i tidak mau. Kalau ada dialog kok tujuannya hanya ingin menunjukkan salahnya lawannya. Ya tujuannya tetap menegaskan kebenaran yang kita yakini. Nah ini contoh yang berhubungan dengan mengalah. Terakhir dari Imam Syafi'i ada pesan, hati-hati dengan gaya hidup menang kalah. Ini kan menang kalah itu kan saling menaklukkan, saling berkompetisi. Yang tidak mengalah tadi loh. Kalau hidup kita hanya ingin berkompetisi saja, ingin menang terus, unggul terus atas yang lain, ayo hati-hati. Kata Imam Ghazali. Kenapa harus hati-hati? Sifat-sifat buruk itu biasanya menyusup.
Orang yang tujuannya hanya menang kalah, biasanya yang pertama apa? Mengabaikan kebenaran. Yang penting aku menang. Mas, ndak boleh mas bikin itu bohong, mas, ndak apa-apa. Biar sana namanya jatuh terus kita menang. Kita ndak sadar begitu. Ya kalau bahasa hari ini kita sering menghalalkan segala cara untuk menang. Yang kedua, dengki. Dengki itu seneng kalau lihat orang lain jelek, lihat orang lain runtuh, orang lain jatuh. Kalau kita logikanya menang kalah kan begitu. Begitu temenmu gagal, alhamdulillah dia gagal, berarti aku menang. Secara tidak sadar muncul kedengkian dalam diri kita. Atau kalau kita merasa lebih tinggi, tenang saja, seperti apapun dia tidak akan bisa mengalahkan kita. Itu yang disebut takabur, sombong. Kalau tidak begitu, kadang-kadang ada dendam. Mungkin kita pernah dikalahkan. Wah, dia sekarang kok unggul ya? Awas nanti saya bales. Dendam. Atau muncul ghibah, ngomong jelek. Ya biasalah kalau tentang rival kan tetap ngomongnya jelek. Namanya ghibah. Atau apa? Tajassus. Tajassus itu mengamat-ngamati, mencari, meneliti jeleknya lawan. Tenang saja, saya punya jejak digitalnya. Kalau tidak ada, yuk dicari. Itu namanya tajassus. Wala tajassasu. Perintahnya Al-Quran. Jangan mengamat-amati, mencari-cari kesalahan. Jangan jadi intelnya yang lain, kecuali kalian memang intel. Ya, kalau bukan intel ya jangan praktek jadi intel. Jangan tajassus. Kadang-kadang kita jatuh pada munafik. Demi bisa menang, kita menciptakan kepalsuan-kepalsuan diri. Dan tentu saja mudah terjebak riya, pamer. Ini lo hebatku, ini lo luar biasaku. Jadi hati-hati yang mode hidupnya menang kalah. Pak, apa enggak boleh Pak kita menang, kita unggul dari yang lain? Boleh, tapi jangan dijadikan mode hidup. Pak, saya itu cuma belajar saja, pingin nilai tinggi. Ternyata kok malah jadi yang terbaik Pak, saya unggul. Ya enggak apa-apa, alhamdulillah. Tapi tidak diniati sejak awal untuk mengalahkan semua.